A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallah, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha, daging-daging binatang ternak itu, wala dima'uha, dan tidak juga darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah menundukkan binatang-binatang tersebut untuk kalian, untuk manusia. Litukabbirullaha, supaya kalian mengagungkan nama Allah, ala ma hadakum, atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, gembirakan olehmu Muhammad orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak butuh daging, Allah tidak butuh darah, dan Allah Maha Suci dari segala kebutuhan. Walaupun yang amat berharga itu adalah ketakwaan, tapi Allah tidak butuh. Apakah kalau kita tidak bertakwa, Allah itu akan berkurang wibawanya, harismanya, kedudukannya? Tentu saja tidak. Tapi jangan diartikan bahwa Allah menetapkan syariat berkurban dianggap bahwa Allah membutuhkan daging-daging binatang. Dagingnya disuruh oleh Nabi itu untuk dibagikan, dimakan sebagian oleh yang berkurban boleh. Nu kurban kenging nuang. Begitu juga Allah tidak membutuhkan tulang belulangnya, bagikeun we. Ka kulit-kulitna bagikeun. Darahnya pun tidak Allah butuhkan, tapi yang dibutuhkan atau yang akan sampai kepada Allah yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan seseorang. Dalam sebuah keterangan, An Ibni Jurayjin qala, dari Ibnu Jurayj ia berkata, kana ahlul jahiliyati yandahunal baita, orang-orang jahiliyah mereka itu mengecat Baitullah, Ka'bah itu, biluhumil ibili, dengan daging-daging unta. Jadi begitu unta disembelih, daging nate dibalurkeun we kana Ka'bah. Wadimaiha, begitu juga darah-darahnya. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi SAW itu berkata, fanahnu ahaqqu an nandoha, kalau begitu kita lebih berhak untuk mengecat dan melabur Baitullah tersebut. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Bisa dibayangkan kalau setiap daging yang dikurbankan atau daging hewan kurban itu lalu diperintah untuk dilaburkan ke Ka'bah, waduh, bahaya. Ti dieu teh pan dipencit kudu langsung we dicanak ka Saudi gitu. Waduh, dari seluruh dunia harus dibalurkan. Beruntunglah ada ayat ini, la yanalallahu luhumuha. Orang-orang musyrik itu mengecet. Lalu orang-orang muslim waktu itu menyatakan kita lebih berhak. Tapi ternyata Quran menjelaskan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kade cenah teh tidak akan sampai kepada Allah itu darah-darahnya. Luhum itu jama dari lahmun. Ya. Jama itu dari lahmun, luhum. Laham. Lahmun jamanya luhum. Damun jamanya dima. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Suka ada orang berbangga ketika menyembelih seekor kambing yang besar, yang bertanduk begitu. Kenapa ada kebanggaan? Bolehkah orang bangga? Boleh. Bagaimana tidak? Orang berbangga dalam ketaatan itu lebih baik ketimbang berbangga dalam kemaksiatan. Mengapa? Sebab kalau kita mengikuti standar itu kan bagus tuh. Jadi saat kita membeli begitu, lalu tergambar bahwa Nabi dulu itu berkurban dengan seekor kambing yang besar, ya, dengan kibas yang saminain, yang gemuk. Betapa tidak orang berbangga. Cuma yang tidak boleh itu, wah, nu abdi mah moal aya 2 sampai diceritakan kepada yang lain, ingin terpuji dan lain sebagainya. Nah itu. Oleh karena itu, disitulah litukabbirullah. Justru kita menyembelih hewan itu supaya jangan muncul ya sifat-sifat hewani yang serakah. Kemudian hewan itu ya menggunakan hukumnya juga hukum rimba, ya. An Muqatil bin Hayyan. Jadi yang dimaksud dengan takwa di sini apanya? Dari Muqatil bin Hayyan, la yanalallah qala lan yarfa'a ilallahi luhumuha wala dima'uha. Yang dimaksud tidak akan sampai kepada Allah itu adalah tidak akan sampai kepada Allah daging-daging binatang, juga darah-darahnya, walakin nahrul budni min taqwallah. Tapi menyembelih seekor unta itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Ya. Yaqulu, Muqatil berkata, yarfa'u ilallah minkumul a'malus salihatu wat taqwa. Sampai kepada Allah dari kalian berupa amal soleh dan juga berupa ketakwaan. Jadi unta itu sekarang sudah menjadi bagian dari takwa seseorang. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah pada upacara-upacara agama Allah tersebut, itulah yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah. Dan unta itu sudah menjadi bagian dari ketaatan seseorang.
memang pada waktu itu harus disembelih. Pencit we. Mencit onta mah. Masyarakat di situ pada gembira, ya. Menyembelih seekor sapi, menyembelih kambing. Maka itu akan menjadi kegembiraan. Yang tidak boleh ini setiap hari, setiap waktu kita mendengar ada orang tua membunuh anak, anak bunuh orang tua, suami bunuh istri, istri membunuh suami. Nah ini teu menang dipencitan. Ayeuna kuduna dipencit, teu dipareuncit kumaha. Suami selingkuh, istri waduh membayar pembunuh bayaran. Kumaha rasa anaknya? Bagaimana perasaan istri? Disinilah memang ya tidak mudah seorang menginginkan pendamping yang menjadi tuntunan, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh gitu. Aya contoh tapi contoheun. Ada teladan tidak menjadi tuladan. Seperti itulah. Oleh karena itu dalam surat Yasin, surat Yasin. Surat Yasin ayat 71 sampai ayat 73. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka berpikir sesungguhnya kami telah menciptakan dari kekuasaan kami binatang-binatang ternak lalu mereka memilikinya. Aya sapi, aya domba, aya onta, begitu. Kami ciptakan itu, ya, dengan berbagai macam kelebihan-kelebihannya. Domba mah, waduh, di sate teh moal aya nu langkung sengit manan domba tuh. Naon ieu teh domba walah, jo langsung walah we teh. Kajen anu darah tinggi ge, sakedik we cenah kitu. Sakedik bari unggal nyate atuh puguh we jadi 3 kedik. Jadi bagaimana Allah melezatkan daging kambing dari antara binatang-binatang ternak yang ada. Lalu daging sapi mah kieu rasana, daging domba mah kieu rasana, daging rusa begini rasanya, lalu daging kerbau begini rasanya, onta kieu rasana. Masing-masing ada rasa masing-masing. Kuda beda deui. Aya sate kuda pan di ditu. Halal cenah Ustaz, teu diharamkeun pan. Ngan aduh aya keneh ieu sate haris teh. Aya keneh sate mugi laris ya. Mending sate mugi laris heula we cenah pupuguh domba tah mah. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dzallalna lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan binatang-binatang tersebut untuk manusia. Kadinya eta mah bade dipencit ge mangga gitu. Dar ieu mah teu aya domba, aya bojo dipencit. Dimutilasi kumaha itu. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ketika kita menyembelih kambing tidak akan datang polisi, tapi istri dimutilasi, wah atuh sumping dituti dia. Wa dzallalna lahum faminha rukubuhum. Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk manusia. Faminha di antara binatang-binatang tersebut rukubuhum. Sebagian binatang itu ada yang menjadi tunggangan. Menjadi tunggangan. Seperti kuda, unta.
unta ternyata oleh oleh masyarakat gurun itu adalah kendaraan yang amat tangguh. Betapa tidak. Dalam terik matahari dan juga dinginnya cuaca, unta itu bisa bertahan. Banyak atau tidak sedikit ya. Binatang-binatang lain itu tidak kuat. Kuda bisa jadi tidak kuat dengan panas dan dinginnya cuaca. Tapi unta itu badai panas, badai tiis, wah onta mata geningan si eta mah sugan mah onta we. Nah aya tak utara teu damang cenah eta mah jalmi teh. Tak disebut teh wah si onta tah mah gitu. Jadi kalau kita dalam suasana yang terik matahari lalu dibawa oleh travel agent ke kandang unta, kita akan menemukan situasi yang mengherankan. Mana cenah itu kandang onta teh? Kandang onta teh, onta berada di tengah, kemudian dikeliling weku kawat-kawat berduri. Nah cenah Ustad Iman teu nganggo. Ya kalau di kita kan kuda saja ditiungan, kok domba komo. Ternyata di sana itu tidak. Atuh nyasar. Lain kayak onta ditiungan keneh mah. Iya, disangkana teh waduh. Ieu teh onta teh ditiungan teu aya. Tidak ada. Jadi unta itu memang demikian. Begitu dilihat itu waduh. Kieu cenah. Jadi urang anu di payungan onta biasa we. Malah ya orang hitam yang menunggunya juga kadang-kadang tidak pakai atap. Biasa aja gak onta. Jadi kabawakeun ku onta. Wa dallalna halahum famin harukubuhum. Unta itu ternyata bisa diperintah untuk membawa beban dari satu desa ke desa yang lain, dari satu qaryah ke qaryah yang lain dengan membawa beban di saat terik matahari. Dan ia ternyata bisa minum dengan sekenyang-kenyangnya, dan andai kata tidak minum sampai 1 minggu, 2 minggu masih bertahan. Dan unta itu punya GPS. Apabila dalam jarak 1 kilo ternyata di situ ada air, dia bisa lari kencang dan ternyata air ada di situ. Hebatnya kan. Mun urang gaduh GPS teh, di mana we aya piuntungeun, lebah dinya buru-buru. Iya waduh, teu nyaho diuntung urang mah. Inilah unta itu. Jadi ada keistimewaan masing-masing. Di Saudi atau di Arab itu kalau menyembelih kambing itu dianggap itu sembelihan seperti di kita itu mencit hayam. Aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Di urat mapan mencit domba teh atuh hajat badag. Di itu mah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi di Arab mah kalau menyembelih seekor kambing itu siduru isuk teh. Di urat mah wah numpeng tama hayam dipencit siduru isuk mah. Gitu. Wa minha ya'kulun, dan di antara binatang-binatang itu ada juga yang dimakan dagingnya. Disate dagingnya, digule tulang-tulangnya. Sate kambing tentu itu lebih favorit ketimbang sate ayam, sate sapi. Dan rasanya juga itu berbeda-beda. Nabi suka makan belikat kambing. Walikatna puguh we atuh da duh eta mah ya
Kalau dimasak dengan benar itu ada kenyalnya, lalu juga dagingnya itu mudah untuk ya empuk. Jadi wajar manusia itu memiliki kesukaan. Lalu juga ada khusus kaki kambing. Jadi kaki kambing itu dibikin kari ya sedemikian rupa, lalu dicoelkeun ku naon teteh roti ya, tamis ya. Itu waduh. Pagi-pagi setelah pulang dari Masjid Nabawi, kemudian kita makan tamis ya. Jadi roti yang bulat itu kemudian dicoelkeun karena gadam. Gadam itu kaki kambing kari. Kemudian minumnya juga Pepsi. Itu teh bertahan sampai jam 12 man. Ayo urang kapan? Aduh, tak can tuang we anger teh. Aduh. Parantos nasi koneng 2 piring majarkeun teh teu acan tuang kene wae. Nah, gitu ya. Peda sangu di konengan. Aduh, majarkeun can tuang kene. Kudu nasi putih we teh. Wa minha ya'kulun walahum fiha manafi'. Bagi mereka pada binatang-binatang itu ada beberapa manfaat. Bisa dimanfaatkan kulitnya, bisa dimanfaatkan tanduknya, bisa dimanfaatkan juga tulang-tulangnya. Jadi ada beberapa manfaat pada binatang-binatang tersebut. Coba saja kulit domba. Pan eta teh begitu beres kurban teh kulitna teh pan kadu tutu ka Garut, ka Sukaregang. Oke, 1 bulan dari situ jadi atuh jaket kulit. Kulit domba mah sabaraha di dia. Tapi di ditu begitu jadi jaket kulit 1,5 juta. 1,5 juta. Sok we cenah lahum fiha manafi' pek. Tidak mengapa, itu ada manfaatnya. Aya manfaatnya. Kulit domba teh dipake ku domba mah teu ngarasa gaya. Tapi dipake ku manusia mah tapi kapedeleng-pedeleng Sukaregang atuh. Dipake dompet, dipake sepatu, dipake apa saja bermanfaat, dipake kantong, pek teu naon. Lahum fiha manafi' wa masyarib, dan juga ada minuman. Ada air susu kambing etawa, ada air susu sapi, ada air susu unta. Cuma air susu unta ada perbedaan. Nabi SAW ya memberikan kepada orang yang demam-demam itu air susu unta dengan air kencingnya dicampur lalu diminumkan kepada ya orang yang demam-demam. Itu demam-demam teh ku eta we. Dan air susu unta itu ya relatif lebih putih ya. Dan unta itu ya walau bagaimanapun afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya. Bukan merupakan sebuah kebetulan karena unta ada di Timur Tengah, tapi memang Allah memberikan kelebihan pada masing-masing binatang-binatang tersebut. Tapi binatang-binatang tersebut pada waktu Idul Adha itu sudah menjadi bagian dari upacara-upacara agama Allah. Jadi kaum muslimin pada bulan Dzulhijjah semua mengantarkan binatang-binatang tersebut kepada maksud dan tujuan hidup mereka.
Apa maksud dan tujuan hidup mereka? Satu, dagingnya dimakan. Atohun teh domba mah lamun dagingna disate teh. Baik urang gaduh murang kali pencit leuwih di sate teu atoheun. Buktina polisi sumping. Kemudian ya digule eta teh atoheun. Nah, da memang kitu tujuan hirup kuring mah. Min harukubuhum wa min hayakulun. Eta kuda pan kemudian dipakai untuk tunggangan mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain, mengantarkan orang-orang jadi kendaraan. Itu mereka itu senang karena memang saya diciptakan untuk itu. Lalu juga susunya diperah dan ya kulitnya dibikin kantong. Aya nu teu dibikin kantong digoreng janten dorok do. Tetepan adi lanceuk teh. Ya, nu ieu mah dikelek, nu ieu. Jadi orang dibawa ke mana itu ke Sukaregang, sok cenah milih. Sadayana milih. Ieu nu lanceukna, ieu cenah ieu. Jaket kulit sabaraha? 1,5 juta. Nu ieu naon ieu? Sapatu kulit sok. Nu ieu deui ai mamah cenah naon atuh? Aduh nyata cenah mamah mah teu aya piliheun, tos cing kerupuk kulit atuh. Sami-sami kulit. Nu ieu jaket kulit, nu ieu sepatu kulit, nu ieu kantong kulit, mamah mah atos we kerupuk kulit. Sami-sami kulit, tu penting asal kulit we tungtungna. Walahum fiha manafi wa masyarib. Afala yashkurun tah. Nu bakal ditagih ku Allah teh, tidakkah mereka bersyukur? Doma ku urang dituang satena, gulena nya kitu kene. Teras atuh kulitna dianggo jeket. Ngan diwarake naon teh tanaga nu ditarima tina eta teh. Tah sate teh geus jadi tahajud. Gule teh tanagana geus jadi amal soleh naon. Afala yaskurun. Nah, jaket kulit teh ngan dipake kaonangan wungkul, jumaahan atuh. Duh cenah. Jumaah mah cenah ieu teuing. Gining teuing. Dari make jaket kulit. Aduh, harari hideung cenah. Aduh, iya. Tapi justru kan di barat itu, apalagi kalau kita melihat di Masjidil Haram, pada cuaca yang dingin itu semuanya pakai wol. Ya. Bulunya itu kan dari wol ya. Wol itu dari biri-biri. Kambingnya bisa disembelih. Ternyata yang namanya kambing itu kita melihat di manhar itu di sekitar tempat penyembelihan itu bermacam-macam. Dari mulai kambing yang seperti ada di negeri kita sampai kepada kambing yang tidak ada. Aya nu depannya itu seperti anjing, kemudian ke belakangnya itu ya kambing. Dari mulai kambing yang kecil sampai kepada gibas yang besar itu ada di sana. Ada kambing besar ya gibas namanya, kemudian kita tanya kam saman hada, berapa ini harganya? Inta haji? Naam. Haji mayashtari. Jadi ngaledek itu teh. Maneh teh cenah haji, sumohon cing gitu. Wah, haji mah moal meuli nu kieu. Aduh. Ngaledek pisan. Haji mayashtari. Haji mah moal meuli nu kieu. Gitu. Moal kauntuk. Mungkin bisa jadi memang jamaah haji itu tara nu kieu. Langsung kana onta sakitu puluh begitu. Nya tuh da urang teh hayang we nanyakeun masa baraha. Nah jadi nanyakeun wungkul. La kam saman hada. Hada khamsa alaf. 5.000. 5.000 real, domba 5.000 real.
Wami ku harga ayeuna mah 4 ribu sareal. Berarti 5.000 kali 4.000 20 juta. Ternyata aya domba pangosna 20 juta. Tapi anggar we saurangeun teh. Domba 20 juta saurangeun saharga sapi. Sapi mah ku tujuan, ieu mah pan ku saurang we. Sok sanaos 20 juta. Ta eta. Walahum fiha manafi' wa masyarib afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur? An Aisyah anna Rasulullah SAW. Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amal keturunan Adam, satu amal pada hari nahar yang dicintai Allah kecuali mengalirkan darah. Sanes ngabagi daging, tapi ngocorkeun getih. Oleh karena itu, jangankan ya membagi uang. Sekarang ada fenomena sodakoh pandemi katanya. Daripada dipakai untuk berkurban, lebih baik dijadikan sodakoh pandemi gitu. Ya, sodakoh pandemi. Tangkete pandemi terus. Syariat kurban tidak ada. Begitu ya. Nanti akan ada lagi lebih baik daripada dipakai untuk berkurban, lebih baik dipakai untuk pengentasan kemiskinan. Nu miskin tidak entas-entas, syariat kurban hilang seketika. Kita tahu bahwa pada waktu itu juga kan syariat kurban itu dalam situasi yang amat kaum muslimin itu belum banyak yang bisa berkurban. Sampai Nabi mengatakan jangan makan lebih dari 3 hari. Karena yang menyembelih jauh lebih sedikit ketimbang yang menerima. Jadi sedekah pandemi. Kurban. Tidak ada masalah. Kita ini kadang-kadang suka memiskinkan diri. Aduh ayeuna mah boa-boa abdi moal tiasa da nya we teu bisa. Boa-boa abdi cenah ayeuna mah moal bisa kurban, nya we teu bisa. Tapi yakinkan bahwa diri ini piraku abdi teu kurban ye, sok sieun ieu teh tahun panungtungan we. Kumaha lamun abdi tahun panungtungan meureun abdi teh dina kaayaan teu kurban. Allah mah maha beunghar, insyaallah. Abdi mah catat we heula keun we. Bayar mah iraha we. Ada orang yang kumaha cenah Ustaz ieu teh nah pandemi heula atau ya kurban dulu. Ya silakan. Kalau memang dalam situasi darurat sekali ada yang harus ditolong di depan mata, ya tentu kita harus tahu bagaimana ya skala prioritasnya. Karena ini tidak bisa tergantikan. Menyembelih hewan itu tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Karena bukan membagi daging. Nah bagi daging mah gampang tuh. Lamun dipeserkeun 3 juta teh dagingna kemudian dibagikeun we. Itu kan bukan kurban. Apalagi kalau uangnya disumbangkan. Kalaulah agama itu dengan akal dan pikiran, atau saya dah meningkene artosna tuh. Der imam make jeung milarian heula domba. Cari dulu sapi kaunggal kanang ditilingalian. Teu pikeun ka urang jadi wawuh jeung tukang sapi. Begitu. Dan jika seorang itu
bertanya-tanya, nah teh wajib naon cenah. Ternyata Ibnu Umar pernah ditanya, an Jabalah bin Suhaimin, dari Jabalah bin Suhaim, anna rajulan sa'alabna Umar, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Umar anil udhiyati, mengenai kurban. Awajibatun hiya, nah wajib cenah itu kurban teh. Jadinya masih kan wajib wae cenah kurban teh. Tapi kan teu meunang untuk sedekah pandemi begitu. Masa ini kok katanya begitu? Wajib atau tidak? Faqala, diwaler ku Ibnu Umar, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Wajib henteu Rasulullah sareng kaum muslimin mencit. Samohon mencit kurban teh wajib henteu. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Rasulullah sareng kaum muslimin mencit kurban. Sumun wajib henteu ataqilu. Mikir atuh dek gitu. Dijawab ku Ibnu Umar teh, Rasulullah sareng kaum muslimin ternyata menyembelih hewan. Wajib tidak? Rasulullah dan kaum muslimin melaksanakan itu. Kamu ingin tidak menjadi orang yang termasuk mengikuti sunnah Nabi begitu? Faqala ataqilu, gitu. Apakah kamu tidak berpikir bahwa doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tuh gitu. Jadi menyembelih hewan kurban itu adalah upacara tahunan, bukan upacara seumur hidup. Ini adalah min sya'airillah. Dan bagi mereka yang melaksanakan upacara-upacara agama Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.